perintah Allah Ta'ala. Negara akan dikacau PKI, kami akan bangkit. Itu makanya. Nah, kalau memang kita tolong. Nggak ada yang tutup lagi, udah banyak. Ulama kami ditusuk. Pimpinan kami dibilang anjing. Apa lagi? Nangis kita ini, nangis. Yang lain apa? Yang lain apa? Itu yang dibubarkan. Itu PKI itu yang betul. Itu PKI itu. Itu dari tadi. Tadi dibiarkan. Itu polisi itu. Bukan PKI itu. Ngomong. Kita baru aja udah dikatakan. Kami udah siap perang. Allahu Akbar. Komando. Baik, Mbak Ira, jadi saya perlu jelaskan dulu bahwa saya hadir ke sana itu atas undangan Letnan Jenderal Purnawirawan Marinir Soeharto sebagai Ketua PPKN. Beliau datang ke saya, minta saya sebagai Irup. Saya bilang, Pak, saya jangan Irup, saya peserta upacara saja karena Bapak sebagai pimpinan PPKN. Itu yang jadi saya ke sana, saya hanya datang berdua dengan Profesor Wahab untuk ikut bersama-sama karena akan diadakan Ziarah Terpimpin. Ziarah Terpimpin itu seperti upacara di plaza sana, kemudian meletakkan penghormatan kepada arwah, meletakkan karangan bunga, kemudian berdoa, kemudian penghormatan lagi dan ziarah. Dan saya tanya, apakah sudah izin ke Garnisun? Pak Harto bilang proses izin ke Garnisun sudah ada. Nah, kalau ada minta sekalian perwira upacaranya dari Garnisun. Dan itu sudah dilaksanakan. Nah, pada saat saya ke sana sudah banyak orang. Saya pun bingung karena sepanjang saya menjadi tentara sudah berapa puluh kali mungkin saya ikut upacara dan lain sebagainya di Taman Makam Pahlawan, tidak pernah ada banyak tentara dan polisi. Saya kok banyak tentara dan polisi. Nah, saya masuk, kemudian pas saya mau berangkat bersama-sama dengan Pak Harto, persiapan untuk masuk dengan baris menghormat, ditahan oleh Pak Dandim. Saya tanya, kenapa seperti ini? Saya bilang gitu. Nggak bisa Pak, loh, saya bilang, kami ini akan ziarah ke Taman Makam Pahlawan, khususnya pahlawan revolusi. Kamu sebagai prajurit, punya sumpah prajurit yang sabta marga. Dan Taman Makam Pahlawan ini kamu bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya Dandim menjawab, Pak, bisanya 30 karena Pangdam juga 30. Tidak apa-apa. Setelah saya cek kemarin ternyata lebih dari 30 juga. Tapi tidak apa-apa lah. Akhirnya saya sampaikan ini Dandim sebagai Komandan Subgarnisun Jakarta Timur bertanggung jawab, kita ikuti. Sebenarnya tidak ada masalah gitu. Tetapi ya kita ikutin karena bagaimanapun itu junior saya dan petugas ikutin. Akhirnya dibuat 30-30. Itu dialog saya dengan Pak Dandim. Akhirnya lucu, kami pun paham persis bahwa saya hadir di sana menghormati inisiatif yang sangat bagus dari Legend TNI Purnawirawan Marinir Soeharto sebagai pimpinan PPKN, di mana banyak purnawirawan tergabung di situ untuk ziarah bersama-sama. Lah kalau upacaranya cuma 30 orang ya bagaimana ceritanya itu? Aneh, tapi tidak apa-apa, sudah kami lakukan. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah bahwa menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum, pasal 6 disebutkan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum antara lain berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, mentaati peraturan perundang-undangan, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda mereka yang berunjuk rasa bersamaan dengan kami berziarah di Taman Makam Pahlawan kemarin.
Apakah mereka memenuhi kewajiban itu? Dan apakah petugas yang begitu banyak itu mencoba menertibkan mereka? Alih-alih mereka ditertibkan, justru kami yang ditekan terus dengan berbagai cara, termasuk berhadapan-hadapan dengan tentara yang aktif, dengan mantan tentaranya. Apakah pembiaran ini sengaja untuk mengganggu dan mengacaukan kegiatan ziarah? Saya tidak tahu. Tapi ingat, apabila nanti 17 Agustus kita tidak boleh ziarah, 5 Oktober tidak boleh ziarah, peringatan G30 SPKI tidak boleh ziarah, Hari Pahlawan tidak boleh ziarah, ini sama seirama dengan yang akan menghapuskan sejarah. Itu adalah melumpuhkan daya juang anak bangsa. Kita lupa sama sejarah. Ini sangat berbahaya. Tadi saya menyimak sedikit, Pak Agung bilang Pangdam, kami tidak ada di situ. Yang ada kami itu hanya saya dengan Pak Wahab, ditambah lagi Pak Yani, nggak ada lagi yang lainnya. Saya katakan itu bohong besar, jangan berbicara seperti itu. Tanya kepada Pak Harto, itu semuanya adalah purnawirawan semuanya. Saya pun sudah pakai baret hitam, tapi begitu lihat banyak anak-anak komando, saya pun orang komando, pasukan komando juga, saya pakai baret merah. Kita semuanya ingin menghormati para senior kami yang sudah mencurahkan pikiran, keringat, darah, bahkan nyawa, khususnya dalam peristiwa G30 SPKI, sambil berdoa kepada para pahlawan semuanya. Dan kami ini kepada mereka semuanya, para pahlawan yang mulia, kami pun semua ingin seperti para pahlawan jadi syuhada. Kok diganggu? Apakah PPKN merupakan organisasi teroris, organisasi terlarang? Kan tidak. Ini yang menjadi pertanyaan bagi saya. Saya hanya tamu, saya hanya tamu saja. Tapi kebetulan yang dihadapi adalah Dandim, maka saya maju karena saya juga angkatan darat, agar tidak terjadi salah paham. Dan kami ikuti. Rencananya 30. Begitu 30 yang baris, teriak-teriak Covid segala macam, segera bubarkan. Ya gimana, yang lainnya kan banyak ingin bergantian masuk ke makam pahlawan, malah disuruh pulang. Bukannya menertibkan yang demo, malah kami yang seolah-olah tidak tertib. Kami ini adalah pensiunan-pensiunan yang tahu aturan, dan tujuan kami hanya untuk berziarah, mendoakan para senior kami yang sudah berkorban. Apa salah kami? Itu pertanyaan yang mendasar. Begitu, Ira. Pak Gatot, itu perlu dipertegas ketika Pak Gatot Nurmantio datang ke Taman Makam Pahlawan, di luar dugaan ada sebagian yang memanfaatkan situasi dan mendukung kami, Pak. Mendukung kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di sana. Dan Anda bahkan menegaskan tidak menyangka di luar ada kericuan yang lain oleh sekelompok orang. Saya tidak mendengar itu. Sekali lagi saya tidak mendengar itu. Dan tangkap orang-orang itu pasti bukan kami. Ini sudah sangat keterlaluan. Saya ulang, ini sudah sangat keterlaluan. Kok bisa tahunya saya akan ke situ? Padahal saya hanya Pak Harto saja. Gitu. Jadi janganlah mengada-ngada. Jangan begitulah. Sesama anak bangsa. Kalau di tempat lain saya demo biasa saja. Tapi ini acara para purnawirawan yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Marinir Soeharto. Saya diundang di sana. Kalau itu acara kami, bolehlah. Tapi saya diundang. Tanyakan saja Pak Harto. Begitu ya. Tapi jadi, Pak Gatot apakah mengetahui? Pak Gatot apakah mengetahui massa yang di luar yang menolak kehadiran Pak Gatot yang ingin tabur bunga? Pak Gatot mengetahui mereka itu siapa, dari mana, disuruh siapa? Apakah sudah ada info itu ke Pak Gatot? Saya tidak mengerti karena saya habis dari Kerawang, saya langsung ke Taman Makam Pahlawan, langsung masuk ke dalam. Masuk ke dalam di ruang di dalam, saya bicara dengan Pak Laksamana Purnawirawan Slamet, kemudian dengan mantan Kasau, kemudian beberapa teman-teman senior-senior saya berbicara di situ. Begitu keluar, lihat ribut begitu. Ya, Pak Gatot, Pangdam tadi menjelaskan bahwa jangan sampai ada purnawirawan yang disusupi kepentingan politik.
Saya hanya bicara astagfirullahaladzim. Saya tahu benar itu purnawirawan Baret Merah, purnawirawan dari Marinir, purnawirawan dari Kostrad, purnawirawan dari berbagai angkatan bersama-sama situ. Kita hanya ingin berziarah. Saya yakin nuansa kebatinan saya dengan para itu sama. Kita sangat menghormati senior-senior kita yang sudah berkorban untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Untuk menghormati, datang ke situ dan untuk berziarah sambil berdoa. Di tiap-tiap makan kami berdoa. Itu politik. Saya pikir kalau tuduhan politik kan saya saja paling. Saya tahu Pak Harto nggak berpolitik kok. Saya tahu Pak Purnawirawan nggak ada itu politik. Mereka purnawirawan biasa saja. Dan apa sih kekuatannya purnawirawan? Kenapa kok dicap-cap seperti itu? Pak Gatot merasa tidak ada tekanan karena Pak Gatot saat ini berada dalam lingkaran kami. Tekanan apa saya? Saya tidak ada tekanan. Merasa tidak ditekan ada yang maksudnya. bisa menekan saya. Oke. Saya tidak merasa ditekan. Kalau ada orang demo kepada saya, ya saya bersyukurlah. Karena demo itu pasti bayaran, sudah terbukti. Dan itu saudara-saudara saya sebangsa saya yang kesulitan ekonomi. Maka saya katakan dengan di internet kami, kalau ada demo 10.000, 20.000, ya kita bersyukur, doakan para pendemo itu agar mereka pulang bisa membawa uangnya dengan selamat, keluarga bisa makan dalam kondisi ekonomi yang sulit ini. Pak Gatot ini luar Kalau biasa berani sekali saya, Pak Gatot menyebut masa yang demo menolak kami ini masa bayaran. Dasarnya apa Pak Gatot sebenarnya? Dasarnya satu, yang di Bandung mahasiswa dibayar 100.000. Kemudian di Surabaya yang pertama kali dibayar 16 juta. Kemudian yang demo saya kemarin mengakui sendiri dibayar. 3 permasalahan ini kalau menurut saya itu gambarannya begitu. Jadi kalau dibayar ya biarin saja, enggak apa-apa kan. Mereka dapat ongkos untuk tambah-tambah makan. Enggak ada masalah saya. Kalau orang mengkritik saya pun saya hargai. Karena orang yang mengkritik saya pasti dia membaca atau menyimak apa yang saya sampaikan. Oke, Pak Gatot, informasi dari mana kalau mereka itu yang demonstrasi adalah dibayar? Siapa Anda bertanggung jawab pada Tuan Maha Esa bahwa kami purnawirawan Ya. akan menghormati. Ada informasi dari mana sehingga Saya Pak Gatot tidak mengatakan yang kemarin dibayar. Ya, saya menyampaikan demo yang di Gunung Sate dibayar. Demo yang di Surabaya yang pertama PPI dibayar. Dan demo yang pada saat saya itu dibayar. Informasinya pengakuan dari yang demo. Begitu. Baik. Pak Gatot, meskipun saat ini Anda bisa kami katakan mantan Panglima TNI dan statusnya sudah purnawirawan, tapi kan tidak bisa luput juga, tidak bisa dilepaskan dari status Anda sebagai seorang deklarator kami. Bahkan ada juga yang menuding Anda ini jangan-jangan manuver untuk nanti 2024 menjadi seorang capres, Pak Gatot. Tanggapan Anda seperti apa? Bagi seorang politikus boleh saja beranggapan seperti itu. Ya, boleh saja beranggapan seperti itu. Tetapi kalau saya sebagai deklarator kami ke Taman Makam Pahlawan kemudian ditolak, salah saya apa? Undang-undang apa yang saya langgar? Walaupun saya mantan Panglima TNI, kalau memang saya berkaitan dengan hukum, kenapa nggak proses hukum saja? Apakah kami itu suatu barang yang terlarang? Perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau melanggar hukum atau apalah, kan bukan, dan dilindungi oleh undang-undang. Lalu kalau saya berziarah di undang, nanti saya ke perkawinan, takut orang undang saya ke perkawinan, dikiranya perkawinan untuk kami lagi. Ke restoran, nanti saya nggak boleh dong ke restoran. Emangnya saya teroris? Kan bukan dong, saya warga negara biasa. Dan saya purnawirawan rakyat biasa. Apa yang dia takuti pada saya? Kan aneh kalau gitu. Saya warga negara biasa, saya rakyat biasa. Kebetulan saya pernah menjadi Panglima TNI. Dan saya di kami, jelas saya deklarator kami. Lalu pertanyaannya kenapa kami? Apakah ada hal-hal yang melanggar undang-undang di kami? Apakah membahayakan? Itu kan asumsi saja. Begitu ya. Jadi saya nganggapin semuanya itu
dengan senyum santai-santai saja.